Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan bahas tentang grammar di TOEFL di bab awal. Oke, saya akan share screen. Ya, ini ada wait, bab yang akan kita bahas kali ini adalah positif kemarin sudah. Kita lanjut ke present participle. Nah, present participle ini relatif familiar saya rasa dengan kalian, karena merupakan sesuatu yang bukan yang baru. Kalau kalian pernah melihat di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris itu ada kata verb ing. Nah, seperti talking, ada playing, begitu. Itu adalah tanda dari present participle. Nah, lihat contoh di sini. The man is talking to his friend. In the sentence, talking is part of the verb because it is accompanied by is. A present participle is an adjective when it is not accompanied by some form of the be. Jadi kalau misalkan di kalimat ini is talking di sini dia adalah verb karena dia ditemani oleh to be. Jadi kalau to be plus verb ing maka dia disebut sebagai verb. Tapi kalau present participle dia tanpa ditemani oleh to be maka dia bersifat sebagai adjektif. Contoh, the man talking to his friend has appeared. Has di sini adalah kata kerjanya. Talking di sini adalah adjektif karena dia present participle verb ing, tapi tidak didahului oleh be. Maka dia termasuk eh, adjektif begitu. Contoh ya, berikutnya di kotak ini. The child playing in the yard is my son. Nah, di sini is-nya ini adalah verb-nya. Di sini tidak boleh ada be. Karena apa? Karena di sini sudah ada kata kerja verb. Di sini harusnya sebagai adjektif. Karena itu di sini is itu to be, di sini juga to be. Nah, kalau he apakah sudah ada subjeknya? Sudah. The child ini adalah subjek. Kalau ditambahkan he, subjeknya double. Maka jawabnya adalah now. The child now playing in the yard is my son. Itu, itu ya. Lanjut kita ke oh, kita ke yang berikutnya. Nah, lihat ini. Perhatikan ini contoh ini ya. Nah, di sini the boy standing in the corner. Standing di sini didahului oleh is maka dia sebagai verb. Tapi di sini verbnya adalah was naughty, maka di sini tidak didahului oleh to be, maka di sini dia sebagai adjektif. Itu. Oke ya, itu poinnya. Oke, kita lanjut ke contoh. Oke, di sini contoh kalimat nomor satu, the company is offering. Di sini jelas dia adalah present participle. Will have the most customer. Will have di sini adalah to verb-nya. Maka di sini tidak boleh ada be. Betul ya, di sini ya tidak ada be. Maka kalimat ini adalah correct. Nah, yang kedua, the travelers are completing. Are completing ini adalah verb ya, karena ada to be diikuti oleh present participle. The trip on Delta should report. Nah, ini juga verb. Jadi kalimat ini dua verbnya, padahal hanya kalimat sederhana tanpa ada klausa yang kedua. Maka dia incorrect. Oke, tugasnya silakan laksanakan, kerjakan di nomor 3 sampai 10. Kemudian kalian lingkari yang mana ada verbnya. Kalau di sini verbnya dua ya lingkari aja verbnya.
Sorry, lingkari yang present participle, garis bawahi yang verb. Itu ya, itu adalah yang present participle. Kita lanjut ke di top bab yang sama, yaitu adalah past participle. Oh iya, satu lagi tadi terlewat. Kalau present participle itu dia bersifat aktif. Contoh, the companies offering the lowest prices, contoh yang nomor satu ya, itu perusahaan yang menawarkan, bukan yang ditawarkan. Walaupun dia bersifat adjektif, dia kayak ada unsur melakukan sesuatu, dan melakukan sesuatunya itu adalah kata kerja aktif. Sedangkan past participle, dia mirip seperti present participle, kalau didahului oleh eh ada dua nih. Kalau yang tadi kan to be, tapi kalau yang di sini didahului oleh bisa has atau have atau had atau be. To be itu ISMR was word ya. Kalau didahului ini semua, past participle itu menjadi verb. Kalau past participle itu adalah, kalau present participle itu verb ing, kalau past participle itu adalah, kalau kamu sering lihat itu adalah verb 3. Jadi bentuk ketiga dari kata kerja. Tapi sekali lagi, kalau past participle itu didahului ini, maka dia adalah verb. Tapi kalau tidak didahului ini, dia bersifat adjektif dan kata kerjanya pasif. Itu contoh aja langsung ya. The family has purchased a television. The family has purchased atau purchase ya, purchased. Keluarga tersebut telah membeli televisi. Di sini ada participle, didahului has, maka dia adalah kata kerja. Kalau ini aktif. Yang kedua, the poem was written by Paul. Di sini didahului oleh was, maka dia juga verb. Kalau di sini pasif. Pak, kenapa di sini pasif, di atas tadi aktif? Karena rumus kalimat pasif itu adalah be plus verb 3. Gitu. Ini contohnya adalah be-nya adalah was, verb 3. Has itu bukan be, dia adalah penanda perfect tense. Nah, sekarang ini kasusnya kan dia past participle tapi bersifat kata kerja, termasuk kata kerja. Sekarang kita lanjut past participle yang tidak didahului ini, tapi dia termasuk kata sifat jadinya, tapi berbentuk pasif. Kata sifat yang menerangkan suatu kegiatan tapi pasif. Contoh seperti ini. Yang ini ya, the television purchased yesterday was expensive. Di sini ada kata purchase. Ini adalah verb 3. Tidak didahului oleh has, have, had, atau be. Maka dia masuk ke adjektif. Was expensive. Nah, was inilah dia adalah verbnya. Televisi yang membeli atau yang dibeli? Pasti dibeli. Maka dia bersifat pasif. Yang kedua, the poem written by Paul appeared in the magazine. Di sini ada written, tidak didahului has, have, had di depannya, maka dia adjektif. Nah, di sini kata kerjanya adalah appear. Itu ya, in the magazine. Di sini dia adalah verbnya. Pak, ini berarti apa? Pasif juga. Poem itu adalah puisi yang ditulis oleh Paul, muncul di majalah. Gitu ya. Saya rasa itu simple, simple. Kita lanjut. Ini contoh nih, latihan. The packages mailed at the post office will arrive Monday. Will arrive. Di sini ada verb 3. Dia ini pasti participle. Di sini adalah jelas ini adalah verbnya. Maka di sini ada past participle, di sini ada verb. Tidak boleh ini verb lagi. Maka di depannya tidak boleh has, have, had, atau be. Tidak boleh ada itu. Di sini juga sudah ada subjeknya ya. Itu. Jadi nggak boleh. Have salah dulu. Were salah dulu karena dia juga be. Them itu dia adalah satu. Dia itu menunjukkan orang
dan bersifat objek, bukan subjek. Itu. Jika salah, di sini juga sudah ada subjeknya, maka jawaban yang tepat adalah yang just. Itu ya. Oke, yuk kita lihat yang contoh. Orangnya ada di kotak ini, menarik dibahas ini. Oke, she painted this picture. Painted this picture. Di sini kalimatnya cuma she painted this picture, tidak ada kata yang lain, kata kerja. Di sini dia lupa ini kan verb 3 gitu. Verb 3 dan langsung this picture verb 3 lah. Painted itu Mas Mbak. Jadi perlu diketahui verb yang verb 2-nya itu ditambahkan ed, ingat-ingat, itu verb 2-nya bentuknya sama seperti verb 3. Contoh, walk. Walk itu kan verb 1 ya. Berubah menjadi bentuk pasnya adalah walk. Verb 3-nya juga sama, walk. Ini verb 2, ini verb 3. Nah, terus ini verb berapa, Pak? Gitu. Nah, ada cara menganalisa nih. Kita analisa baik-baik. Pertama, verb 3 itu bisa sebagai participle. Past participle ya. Bisa juga sebagai verb. Dia akan menjadi verb jika didahului oleh has, have, had, atau be. Tapi jika dia tidak didahului itu, maka dia akan bersifat adjektif. Participle itu adjektif ya. Dan perlu diingat, satu kalimat itu wajib mengandung subjek plus verb minimal, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang di sini. She painted this picture. Nah, ini apakah verb 2 atau verb 3? Kita lihat. Pertama, di depannya ada nggak has, have, atau had? Nggak, berarti dia bersifat adjektif. Di sini, apakah kamu lihat ada kata kerjanya? Berarti tidak ada. Maka ini bukan verb 3. Kenapa? Kalau dia verb 3 jadi salah kalimatnya. Karena kalimat ini kalau ini verb 3 jadinya past participle di sini dan tidak menjadi kalimat karena tidak mengandung unsur verb. Maka si painted ini dia adalah bentuk verb 2. Begitu. Itu ya. Contoh yang nomor 2. She has painted this picture. Nah, painted di sini bisa verb 2 verb 3 sama kan ya? Ya. Tapi di depannya didahului has nih. Maka dia berbentuk termasuk bentuk verb. Gitu. Benarkah kalimat sini? Betul, karena kalimat ini dia mengandung unsur subjek dan verb. Nomor 3, the picture painted by Karen is now a museum. Is di sini adalah verbnya. Nah, painted di sini dia ada adjektif. Betul nggak? Betul, karena di sini sudah ada verbnya, nggak boleh ada verb lagi di sini. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke contoh exercise. Latihan. Oke. Nomor 1, the money was offered. Was offered, di sini ada participle verb 3, didahului oleh to be, maka dia termasuk verb. But the client was not accepted, lagi-lagi di sini juga ada 3 participle didahului be, maka dia verb. Kalimat ini 2 verb, salah. Harusnya salah satu saja. Nomor 2, the car listed in the advertisement had already stalled. Nah, listed ini dia adalah verb 3. Di depannya tidak ada has, have, atau had, maka dia termasuk adjektif. Di sini ada had already stalled. Stall ini verb 3 didahului oleh has, have, had, maka dia verb. Betul, betul. Kalimat ini ada satu subjek, satu verb. Di sini adalah adjektifnya. Oke, yuk kalian laksana, kalian kerjakan soal nomor 3, 4, 5, 6, sampai 10. Kalian garis bawahi yang mengandung kata kerja dan lingkari past participle-nya ya. Ingat, past participle itu bermakna bermakna pasif. Oke, jadi itu untuk bab kita di sini adalah eh, skill 1 sampai 5 yang diakhiri oleh present past participle. Kalau sudah itu silakan nanti kamu coba juga latih ya
untuk mengerjakan skill 5, 1 sampai 5 ini. Sampai 5 ini ada nomor 1 sampai 10 seperti biasa, kamu tulis correct atau incorrect. Gitu ya. Terus ada juga penjelasan nih di sini. Pertama, sebelum menuliskan ini correct atau incorrect, kamu garis bawahi dulu satu, garis bawahi satu tuh gini, satu untuk subjeknya dan garis bawahi dua kayak gini untuk verbnya. Tuh, kemudian baru tuliskan correct atau incorrect. Itu ya, kalian kerjakan. Terus setelah itu juga kalian juga kerjakan untuk ini TOEFL exercise. Gak usah lah, ini aja lah. Ini aja wis sampai ini sampai 10 ini sampai 10 kalian kerjakan aja. Ya, di fotokopian mungkin tidak ada, kalau bisa screenshot aja di YouTube ini. Oke, semuanya. Jadi itu untuk topik pertama kita. Jadi materi kita ada tentang sentence with one clause. Kita akhiri dengan present dan past participle. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.